mulai. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi juga Pak. Bagaimana kabarnya Ibu? Puji Tuhan baik. Sebaliknya Pak, apa kabar? Puji Tuhan baik juga Ibu. Oh ya, sebelum kita melakukan coaching, sebagai awalnya akan melakukan beberapa pertanyaan nih Ibu. Nah, pertama-tama akan diskusi tentang rubrik penilaian kita hari ini ya. Baik Ibu, pada coaching kita hari ini, coach ini dan coaching akan saya amati dan nilai-nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coach dan juga bagaimana coach tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa ya Ibu disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Ibu, adakah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Baik Pak, potensi yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama, kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Nah, terus Ibu kompetensi mana yang ingin akan Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Kompetensi yang spesifik yang saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Pak. Oh, baik Ibu. Terus indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kali ini? Saya ingin coach saya kali ini bisa menemukan solusi dari permasalahannya ataukah menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Baik, demikian dulu ya Ibu observasinya kali ini. Silakan Ibu melakukan coachingnya terhadap coaching. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Terima kasih juga Ibu. Selamat pagi Bu Oyan. Selamat pagi juga Ibu. Bagaimana kabarnya? Kabarnya baik Bu. Ibu bagaimana kabarnya? Puji Tuhan baik Bu. Dengar-dengar Bu Oyan, ada yang mau disampaikan atau diceritakan begitu? Iya betul sekali Ibu. Ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada Ibu. Oke, tapi sepertinya kita tidak mengisi banyak waktu ya. Mungkin cukup 15 menit sampai 20 menit untuk kita ngobrol-ngobrol nih ya. Berarti apa nih yang mau Ibu sampaikan? Begini Bu, ini terkait dengan rekan-rekan guru di sekolah ya Bu. Yang saya perhatikan dari tahun ke tahun itu kok tidak ada perubahan penyampaian materi pembelajaran yang masih menggunakan metode konvensional saja. Terus ceramah lagi dan ceramah lagi. Padahal kan kita ketahui bersama ya Bu, perkembangan zaman semakin canggih, teknologi pembelajaran pun juga semakin pesat. Tapi guru-guru di sekolah itu tidak mau terjadinya perubahan. Jadi hanya mengandalkan metode konvensional saja, sehingga pembelajarannya itu kurang bervariatif seperti itu Bu. Oke Bu, kalau saya garis bawah, ini berarti permasalahan dari Ibu Oyan adalah pembelajaran dari rekan-rekan gurunya ini kurang bervariatif begitu ya Bu. Kira-kira dari percakapan kita hari ini, apa sih yang Ibu mau dapatkan? Oh ya Ibu, dari percakapan kita hari ini, saya ingin mendapatkan adanya perubahan di sekolah, khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajarannya Bu. Oke, jadi ya Bu Oyan, harapan ini adanya perubahan ya Bu. Kira-kira perubahan apa ya Bu ingin lihat atau dapatkan? Yang saya ingin itu adanya perubahan, misalnya dalam hal penyampaian metodenya, model atau media pembelajarannya yang lebih bervariatif. Misalnya saja menggunakan berbagai aplikasi-aplikasi pembelajaran seperti kuis yang sekarang sedang marak digunakan para guru, atau hanya sekedar membuat slide presentasi PowerPoint juga itu sudah lebih baik Bu, daripada hanya beberapa mengandalkan metode ceramah saja tanpa
tanpa adanya media apapun. Jadi supaya bervariatif seperti itu, Bu. Oke, dari yang Ibu baru sampaikan tadi, pembelajaran dengan menggunakan bervariasi metode, model atau media itu bisa dikatakan itu adalah kondisi yang ideal ya Bu. Dan itu berada di level 10. Kira-kira di sekolah Ibu sekarang ini berada di level berapa nih ya Bu? Sepertinya masih ada di level 5. Karena di sekolah itu lebih banyak guru-guru senior. Sehingga kalau untuk level yang lebih tinggi lagi sepertinya agak sulit, Bu. Jadi mungkin saat ini masih di level 5. Oke. Di level 5 di kondisi sekarang ini kira-kira di level berapa nih bisa ditingkatkan agar terlihat adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif lagi di sekolah Ibu? Mungkin bisa ditingkatkan sampai ke level 7 ya, Bu. Karena kalau untuk level yang lebih tinggi lagi memang agak sulit, mengingat guru-gurunya kebanyakan titik senior. Jadi mungkin dari level 5 ke level 7 masih mungkin bisa dilakukan perubahan. Oke Bu, dari level 5 ke level 7 ya Bu, kira-kira usaha apa nih? Apa yang akan Anda lakukan untuk menciptakan adanya perubahan tersebut ya Bu? Sebenarnya saya juga masih memikirkannya, Bu, apa rencana atau tindakan yang bisa saya perbuat. Tapi mungkin semacam kegiatan mentoring atau seperti pendamping individu antara saya dengan rekan guru secara face to face. Tapi bergantian seperti itu. Oke, untuk mentoring, nanti Ibu akan merencanakan dengan mentoring atau pendampingnya. Kira-kira selain itu, ada tidak strategi yang mungkin pernah Ibu lakukan atau terapkan? Bisakah dari teman-teman itu nyaman dengan penyampaian Ibu? Mungkin kalau bukan dengan mentoring, saya coba nanti konsultasikan dengan kepala sekolah untuk membuat semacam kegiatan pelatihan atau kegiatan workshop yang tujuannya sih untuk peningkatan kompetensi guru, khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran menggunakan media. Berarti Bu Oyan ini ingin merencanakan tentang mentoring, pendampingannya, atau pelatihan workshop ya Bu. Nah, dari ketiganya ini kira-kira Bu Oyan untuk saat ini lebih nyaman atau lebih bisa cepat realisasikan itu yang mana? Sepertinya yang mentoring ya Bu, karena kalau untuk yang pelatihan atau workshop itu perlu persiapan yang matang, perlu waktu juga yang tidak sebentar, kemudian bisa biaya juga, dan harus mencari narasumber juga yang kompeten. Jadi untuk saat ini mungkin yang lebih nyaman dilakukan oleh guru adalah yang mentoring, Bu. Oke, mentoring ya Bu. Nah, kegiatan mentoring ini kira-kira Bu Oyan ingin memerlukan support atau memerlukan bantuan siapa atau gimana Bu? Ada sih Bu. Sebenarnya nanti mungkin minta bantuan teman guru di sekolah atau memang ahli dalam bidang IT atau menggunakan pembelajarannya yang bervariatif. Misalnya di sekolah itu ada ide ini dan itu, dan juga nanti saya minta bantuan dengan Pak Yohan. Oke, berarti Ibu ingin melakukan mentoring ini dengan cara berkolaborasi ya Bu? Yang dengan rekan-rekan kerjanya. Kira-kira kapan Ibu mau realisasikan mentornya? Baik Bu, mungkin secepatnya. Ibu mungkin minggu depan saya akan lakukan. Kita akan coba berkoordinasi dulu, berkolaborasi dengan rekan-rekan di sekolah saya dan mencoba untuk melakukan kegiatan mentoring tersebut. Oke Bu Oyan, bagus sekali ya. Kira-kira Bu Oyan dari percakapan kita hari ini, apa sih yang Bu Oyan dapatkan? Dari percakapan kita hari ini saya mendapatkan gambarannya Bu, bagaimana cara untuk terjadinya perubahan di sekolah saya dengan cara adanya kegiatan mentoring, kemudian dibantu juga dengan rekan guru di sekolah yang memang memiliki keahlian dalam bidang pemanfaatan media pembelajaran, Bu. Oke, baik. Ibu sudah ada gambaran nih yang untuk bagaimana menciptakan adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif ya Bu. Oke, saya tunggu nanti ya kabar-kabarnya Bu Oyan. Setelah melakukan mentoring untuk mendengar cita-cita lagi dari warna mungkin percakapan kita.
hari ini cukupkan sampai di sini dulu ya. Semoga rencana-rencana Bu Oyan untuk mentoring berkolaborasi dengan temannya bisa berjalan dengan baik ya. Ya Bu, terima kasih banyak atas waktu yang Ibu mau meluangkannya untuk saya, untuk mendengarkan keluh kesah saya. Dan mudah-mudahan apa yang nanti saya lakukan ini bisa bermanfaat dan bisa terjadi perubahan di sekolah saya. Sama-sama Bu, mungkin lain kali kalau ada yang ingin diceritakan langsung hubungi saya saja ya Bu. Semoga kita bisa mengobrol lagi di lain kesempatan. Begitu saja ya Bu, terima kasih. Terima kasih juga Ibu. Ya, selamat pagi. Selamat siang Ibu. Selamat siang juga Pak. Nah, Ibu tadi sudah melakukan coaching ya dengan Ibu Oyan. Nah, sebelum penutupan, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan Ibu pasca observasi. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan Bu? Baik Pak, di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur tirta, menanyakan tujuan identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahannya dan menemukan solusi-solusinya. Oke, baik Bu. Menurut saya sebagai observer, tadi proses coaching Bu Oyan dan Ibu Bibi sudah berjalan dengan baik, dan juga proses alurnya juga sesuai dengan alur tirta, dan juga Bu Bibi juga sudah berusaha menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Bu Oyan sehingga Bu Oyan bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Dan juga coaching juga tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Nah, pertanyaan terakhir ya Bu sebelum kita tutup, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan Bu? Baik Pak, kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses kita, sehingga saya nanti dapat melakukan coaching lebih baik lagi. Nah itu ya Bu, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Bu. Demikian observasi kita hari ini, semoga bermanfaat bagi kita. Selamat siang Bu. Siang juga Pak, terima kasih. Sama-sama Bu.